Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halid Novel Adani. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview secara singkat sebuah buku atau karya sastra berjudul Aku, berdasarkan perjalanan hidup dan karya penyair Chairil Anwar yang ditulis oleh Simanjaya. Bukan kumpulan puisi, bukan juga novel. Buku ini merupakan sebuah karya sastra yang dibalut dengan berbagai puisi dan sajak yang menceritakan tentang kisah hidup seorang sastrawan legendaris asal Indonesia, yakni Chairil Anwar. Pada tanggal 26 Juli 1922, Chairil Anwar dilahirkan ke dunia di Medan, Sumatera Utara. Semasa kecilnya, ia kerap digambarkan sebagai seorang anak dengan mata merah menyala. Masa kecilnya dihabiskan dengan hidup bersama neneknya di Medan. Kegiatan favorit Chairil ialah memakan mangga dan juga ayam goreng. Namun naas, di usia yang seharusnya dihabiskan dengan banyak bermain, secara tidak sengaja ketika pulang bermain badminton, ia melihat ayahnya menikah dengan wanita lain di hadapannya sendiri. Hancur sehancur-hancurnya hati Chairil pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, Chairil tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Kegilaannya terhadap membaca semakin menjadi-jadi. Tak jarang ia berjalan sembari membaca buku dan mengapit satu buku lainnya di ketiaknya. Pada satu ketika, Chairil sangat ingin membeli buku, namun sayang ia tidak memiliki uang akibat ayahnya sudah tak mengirim uang selama 6 bulan dan ibunya tidak bekerja serta tak memiliki aset untuk dijual lagi. Hingga ia terpaksa untuk mencuri kedua buku tersebut dengan cara mengapitnya di ketiak dan pergi keluar toko. Suatu ketika, siang hari di Menteng, Chairil mendapatkan kabar melalui surat ibunya. Surat tersebut berisikan bahwa kabar neneknya meninggal dunia. Tiba-tiba teringat berbagai macam kenangan masa kecil. Pada saat itu juga muncullah berbagai macam ide di benaknya dan Chairil mulai menulis sebuah sajak yang berjudul Nisan. Sajak ini sangatlah terkenal pada masa itu, seperti memberikan angin segar pada orang-orang. Mereka berkata bahwa Indonesia akan mempunyai seorang sastrawan yang sangat hebat dan terkenal. Mengapa bisa? Karena sajak tersebut telah dicetak oleh majalah Balai Pustaka. Semua orang membicarakan karyanya, namanya semakin dikenal. Sembari mengapit buku, Chairil berjalan kesana kemari. Tibalah ia di studio lukis milik Suyono. Semua orang dalam studio tersebut sedang melukis poster peperangan yang berisikan berbagai macam slogan untuk menyemangati para pejuang yang sedang berjuang. Tentu saja, pada saat itu Chairil tidak tinggal diam. Dia pun turut menuangkan berbagai macam idenya dan kata-katanya ke dalam poster-poster tersebut. Poster-poster tersebut ditempelkan di gerbong-gerbong kereta yang melintasi berbagai macam wilayah di Indonesia, sehingga karya-karyanya, kata-katanya dapat dilihat oleh semua orang. Setelah itu, Chairil pergi ke rumah elit di kawasan Menteng. Ternyata rumah tersebut adalah rumahnya Sultan Syahrir. Perlu diketahui, Chairil merupakan keponakan dekat Sultan Syahrir. Tanpa merasa apapun, ia menyelonong masuk ke dalam rumah, melewati barisan polisi, dan dengan santainya pergi ke bagian belakang rumah, membuka kulkas untuk mengambil sebotol air dingin. Selesai mengikuti diskusi di rumah Syahrir, Chairil memutuskan untuk mengikuti pasukan perjuangan untuk berjuang ke Yogyakarta. Tanpa disangka, di sana ia berhasil menghancurkan 3 tank Inggris menggunakan granat belimbing. Chairil pun melanjutkan perjalanannya. Ia melompat pada peron stasiun Karawang
dan berniat menuju ke markas besar Kolonel Sadikin. Di tengah perjalanannya menuju markas besar tersebut, pada saat melewati padang jagung, ia melihat seorang wanita dengan tubuh agak gempal sedang mengambil jagung bersama ayahnya. Pada pandangan pertama, Khairil langsung jatuh cinta. Dan pada keesokan harinya, ia kembali ke ladang tersebut, menunggu wanita tersebut hadir. Setelah melewati berbagai macam usaha, perkenalan, dan berbagai macam rayuan, akhirnya Khairil berhasil menikahi wanita tersebut. Wanita tersebut bernama Hafsah. Dari pernikahan mereka dikaruniai seorang putri bernama Evawani. Namun sayang, pernikahan mereka tak berlangsung lama. Semakin hari, semakin bertambah usia Khairil. Semakin kecil juga badannya. Semakin perih penyakit yang dirasakannya. Ia bersikeras tak ingin pergi ke dokter. Ia terus berkata, terus meraung bahwa ia ingin hidup 1000 tahun lagi. Lalu Khairil pun terus bergumam, terus menyebut nama Ida, yang sebenarnya hanyalah khayalannya. Namun ia bersikeras bahwa itu merupakan teman masa kecilnya di Medan lalu. Pai, yang merupakan salah satu rekan Khairil di Paseban, membuka kamar tidur Khairil. Daun pintu kamar yang terbuka menghantarkan aroma tak sedap yang sangat menyengat keluar kamar. Ceceran cairan hitam di atas lantai yang berbau busuk, juga di atas kasur, di atas bantal, dan juga di atas guling terdapat cairan darah yang sudah hitam membeku. Dari buku yang saya baca, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Mengenai kelebihannya ialah buku ini sangat membantu pembaca dalam menambah wawasan mengenai kesastraan dan juga memperluas pengetahuan tentang sejarah Indonesia dan juga perjuangan pasukan kemerdekaan yang tidak terekspos di buku-buku sejarah bangku sekolah. Namun terdapat beberapa kekurangan, yakni pemilihan diksi yang terlalu tinggi sehingga orang awam seperti saya sebagai pembaca mengalami kesulitan dalam memahami isi bacaan, dan juga terdapat beberapa istilah yang diungkapkan dalam bahasa Belanda sangat sulit untuk dipahami. Namun, saya dapat memetik amanah dari buku ini, yakni perjalanan hidup Khairil Anwar mencerminkan kompleksitas kehidupan manusia. Cinta, penderitaan, dan konflik batin menjadi inspirasi bagi penghayatan seni dan karya sastra yang mendalam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian dan juga kesalahan dalam perkataan. Saya Halid Novel Adani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.